Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sejujurnya, tidak banyak orang di seluruh kota Qingyang yang bisa menyembuhkanmu. Dan di distrik ke-9, hanya aku yang bisa. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Taois Li dapat melihat dan menunjukkan masalah saya percaya bahwa Taois Li adalah satu-satunya orang di kota Qingyang yang dapat menyelamatkan saya. Saya hanya tidak tahu bagaimana Taois Li akan menyelamatkan saya. Dulong mengangguk dan berkata, karena masalah Anda disebabkan oleh metode pencerahan lubang yang salah, maka pertama-tama Anda harus mulai dengan metode pencerahan lubang. Saya mengolah manual rahasia yang disebut teknik melonjak bulu putih, yang juga mencerahkan lubang di kaki, jadi saya bisa mengajari Anda metode mencerahkan lubang. Han Li berpikir sejenak lalu berkata, mencerahkan celah. Lubang-lubang saya itu telah dibuka sebelumnya, apa gunanya mencerahkan lubang itu sekarang? Dulong menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. Tentu saja itu tidak akan berhasil jika kamu hanya menggunakan metode ini. Aku juga membutuhkan Divine Sense yang kuat sebagai pendukung. Kebetulan Sense Divineku tidak lemah. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Dulong menunjukkan senyum yang rumit di wajahnya, tampaknya tanpa Taois Li, masalah ini benar-benar tidak dapat dilakukan. Saya khawatir kondisi Taois Li tidak sederhana, bukan? Haha, Taois Dulong terlalu khawatir. Selain membutuhkan beberapa inti binatang untuk kultivasi, aku hanya memiliki beberapa masalah kecil yang membutuhkan bantuanmu. Kata Han Li sambil tersenyum. Taois Li, jangan ragu untuk bertanya. Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Dulong sedikit mengernyit saat berkata. Senyum Han Li memudar dan dia memasang ekspresi serius saat dia berkata, aku tahu rekan naga racun memiliki jaringan yang luas di distrik ke-9 dan bahkan dapat melakukan kontak dengan distrik lain. Karena itu, ada beberapa orang yang ingin menanyakan tentangmu. Ah, siapa? Dulong bingung. Sejujurnya, ada dua orang lain yang datang ke kota Qingyang bersamaku. Satu disebut Sikong, dan yang lainnya adalah Taois Xie. Setelah aku menjadi gladiator Suan di distrik ke-9, mereka mungkin mengalami nasib yang sama. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Han Li bertanya. Aku belum pernah mendengar dua nama ini, tapi aku bisa membantumu bertanya-tanya. Meskipun pergantian mistik gladiator sangat cepat dan ada banyak pendatang baru yang bergabung, selama mereka memasuki mistik arena pada saat yang sama dengan Anda, cakupannya dapat dipersempit. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan mereka. Melihat persyaratan Han Li benar-benar tidak tinggi, Dulong berkata seolah-olah dia terbebas dari beban berat. Selain itu, rekan naga beracun sudah lama berada di arena pertempuran gelap. Pernahkah kamu mendengar tentang wanita yang sangat cantik muncul di kota ini? Dia, ketika Han Li memikirkan Valet Spirit, dia ingin menggambarkan penampilannya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Rekan Taois Li, tahukah kamu? Apa yang paling tidak dimiliki kota Qingyang bukanlah inti binatang buas tingkat tinggi, tetapi wanita. Belum lagi wanita yang sangat cantik, sangat jarang melihat wanita dengan kecantikannya. Jika memang ada seorang wanita yang Anda bicarakan, itu seharusnya menyebar ke seluruh kota Qingyang. Dulong menatap Han Li dengan ekspresi aneh lalu menggelengkan kepalanya. Han Li memikirkan Chen Yang, yang merupakan ajudan terpercaya penguasa kota, tetapi hanya memiliki pelayan wanita yang tampak biasa-biasa saja di sisinya. Dia mempercayai kata-kata Dulong hingga 70%, jadi dia tidak melanjutkan bertanya dan menjadi sedikit diam. Rekan Taois Li, apakah hanya ini yang perlu saya lakukan? Dulong memandang Han Li dengan sedikit tidak percaya. Mengobati bahaya tersembunyimu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Di masa depan, aku harus mengambil banyak inti binatang buas darimu.
Aku khawatir ini cukup untuk membuat hatimu sakit. Han Li menghela nafas. Itu hanya beberapa inti binatang buas. Jika bahaya tersembunyiku benar-benar dihilangkan, maka ada harapan untuk memperjuangkannya. Jika aku dapat berpartisipasi dalam Suan Dou tingkat yang lebih tinggi, maka panen pada waktu itu tidak dapat dibandingkan dengan sekarang. Dulong melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit kerinduan. Aku ingin tahu apa tingkat yang lebih tinggi dari Suan Dou yang dimaksud oleh rekan Daois Dulong. Hati Han Li tergerak dan bertanya. Bukannya aku meremehkan rekan Daois Li, tapi jumlah lubang misterius yang kamu miliki sekarang masih terlalu sedikit. Di masa depan, kamu tidak akan bisa berhubungan dengan mereka untuk waktu yang lama, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengerti untuk saat ini. Kamu akan tahu di masa depan. Dulong menatap Han Li. Han Li tidak memiliki niat untuk menyelidiki ini dan sebaliknya berkata, selain hal-hal ini, saya juga ingin Anda menyerahkan Daoba kepada saya. Bagaimana kamu ingin berurusan dengannya? Dulong mengerutkan kening dan bertanya. Han Li tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengangkat satu telapak tangan dan melambaikannya dengan santai, membuat gerakan memenggal kepala. Rekan Li, meskipun Daoba ini sedikit licik dan telah menyinggungmu sebelumnya, dan bahkan aku menemukan masalah denganmu kali ini sebagian besar dipicu olehnya, tetapi kejahatannya seharusnya tidak dihukum mati, kan? Kata Dulong setelah sedikit ragu. Kalau hanya ini, tentu saja tidak bisa dihukum mati, tapi dia seharusnya tidak mencoba mencabut nyawaku dengan serangga pemakan hati. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, serangga pemakan hati, apa yang sedang terjadi? Dulong berkata dengan heran. Jejak keraguan melintas di hati Han Li, dan dia memberitahu Dulong tentang serangan diam-diam oleh serangga pemakan hati hari itu. Setelah mendengarkan, Dulong mengerutkan kening. Setelah diam lama, dia berkata, rekan Li, aku bukannya berusaha melindungi Daoba, tapi masalah ini agak aneh. Aku khawatir ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ceritakan tentang itu. Mata Han Li berkedip saat dia berkata perlahan. Bocah Daoba ini memang lebih mampu dari yang lain. Dia bisa mendapatkan beberapa hal yang tidak bisa ditemukan di arena misterius, tapi itu pasti tidak termasuk hal langka seperti serangga pemakan hati. Rekan Li, Anda mungkin tidak tahu, tetapi nilai bak ini tidak kalah dengan bak kesengsaraan hitam. Daoba sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Selain itu, sebelum saya mengasingkan diri, saya telah menginstruksikan dia untuk tidak bertindak gegabah. Dia tidak pernah berani melanggar perintah saya, jadi mengapa dia melakukan hal seperti itu? Dulong meludah dan berkata, jika itu masalahnya, maka ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Han Li sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Mereka berdua saling memandang dan buru-buru berlari. Melihat Dulong telah tiba, orang-orang yang menghalangi pintu mundur dan memberi jalan untuknya. Wajah Dulong suram dan dia bergegas masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Li mengikuti dari belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu Han Li masuk ke dalam rumah, dia melihat Daoba yang sedang bersandar di sudut ranjang batu. Dadanya terbuka dan hatinya berantakan berdarah. Matanya terbuka lebar dan bola matanya menonjol keluar. Wajahnya bengkok dan mengerikan. Jelas bahwa dia sudah lama mati. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Dulong mengerutkan kening dan berteriak keras sambil melihat sekeliling. Masalahnya adalah, seperti ini. Beberapa hari yang lalu, saya memberitahu Daoba bahwa saya ingin mendapatkan bubuk batu giok putih. Dia mengatakan kepada saya untuk menemukannya hari ini. Baru saja, ketika saya tiba, saya menemukan bahwa pintu batunya tidak tertutup dan tidak ada yang menjawab ketika saya memanggilnya. Ketika saya membuka pintu, saya menemukan bahwa dia sudah dalam keadaan seperti itu.
Seorang pria kerdil dengan bibir menonjol dan kulit abu-abu kehijauan berkata dengan sedikit ketakutan. Han Li berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata, lalu menarik keluar pakaian terbuka di dada Daoba. Di dada kiri dekat bahunya, terdapat 2 lubang seukuran ibu jari. Yang satu memperlihatkan ekor kelabang hitam dan yang lainnya memperlihatkan separuh benang putih. Ini adalah Black Calamity Worm dan Heart Devouring Worm, seseorang berseru saat mengenali 2 hal itu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua mundur dan bubar, seolah-olah mereka takut tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Han Li melihat sekeliling dan melihat ada kotak terbuka yang terbuat dari tulang di samping tangan Daoba. Itu seputih batu giok dan terlihat sangat indah dan kecil. Dia mengangkat tangannya dan mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Tampaknya ini terbuat dari tulang hidung binatang pemakan serangga. Dikatakan bahwa binatang ini tinggal di lembah pemakan hati dan tinggal di sebelah cacing pemakan hati. Hidungnya yang panjang dapat menghisap cacing pemakan hati ke dalam rongga hidungnya dan kemudian menggunakan lendir untuk mencairkannya. Oleh karena itu, tulang hidungnya dapat menahan cacing pemakan hati dan sering digunakan untuk membuat artefak untuk menahan cacing pemakan hati. Dulong juga datang dan menatapnya sejenak sebelum berkata, Daoba ini sangat berani. Dia benar-benar berani membangkitkan Heart Devouring Worm. Bukankah dia mencari kematian? Pria kurcaci itu berteriak. Dia benar-benar membakar dirinya sendiri bermain api. Dia diserang sampai mati oleh Heart Devouring Worm yang dia besarkan, kata Suan gladiator lainnya. Dengan kematiannya, siapa yang bisa saya minta untuk Swoton Beastbone yang dia janjikan akan membantu saya mendapatkannya? Saya harus memberinya 3 inti binatang pulau sebagai gantinya. Seorang pria kekar berkulit abu-abu tiba-tiba berkata. Ya, armor skala kura-kura saya juga hilang, keluh orang lain. Pada saat ini, sekelompok tentara Suan Gladiator Arena juga bergegas dan secara paksa mengusir semua Suan Gladiator keluar ruangan. Setelah prajurit terkemuka memeriksa tubuh Daoba, dia segera mengumumkan bahwa rumah batu itu akan ditutup sementara. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa jenazah Daoba dan meninggalkan tempat itu. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua memandang Dulong dengan ekspresi aneh. Dulong bertukar pandang dengan Han Li dan berjalan kembali ke kamar pada saat yang sama. Melihat punggung 2 orang yang jauh, gladiator Suan dari distrik ke-9 akhirnya bereaksi. Kapan 2 orang yang berkelahi satu sama lain menjadi begitu dekat? Mereka berdua tidak menghiraukan keributan di belakang mereka dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tuan Li, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Setelah beberapa saat, Dulong berinisiatif untuk berbicara. Kematian Daoba terlalu kebetulan, namun, dari sini, dapat dilihat bahwa dialah yang menempatkan serangga pengikis hati ke kamarku hari itu. Hanya saja dia mungkin hanya antek, dan diinstruksikan oleh seseorang di belakang layar, kata Han Li dengan suara rendah. Tidak peduli siapa yang menginstruksikannya, untuk bisa mendapatkan bak pengikis hati, kemampuan orang ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Sepertinya rekan Li, Anda membuat diri Anda dalam masalah besar, kata Dulong dengan cemberut. Apa, rekan Dulong takut terlibat dengan masalahku? Maka kesepakatan yang kita sepakati sebelumnya bisa dibatalkan, kata Han Li sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan apa yang dikatakan Dulong? Hanya saja di kota Qingyang ini, satu-satunya orang yang memiliki dendam terhadapnya adalah Chen Yang dan Daoba. Tetapi jika Chen Yang ingin membunuh Han Li, tidak perlu mengirimnya ke arena misterius. Sekarang Daoba sudah mati dan tidak memiliki bukti, tidak ada cara untuk terus menyelidiki masalah ini. Haha, apa yang kamu bicarakan, rekan Li? Tentu saja, saya takut akan masalah, tetapi saya tidak dapat membatalkan kesepakatan dengan Anda. Ayo pergi,
saya dapat menguangkan sebagian dari inti binatang yang saya janjikan kepada Anda. Jangan sampai Anda mengingkari kata-kata Anda." Dulong berhenti di depan pintunya dan berkata sambil tertawa. "Bagus juga, aku juga bisa mengajarimu metode mencerahkan lubang metode kultivasiku, dan kemudian membantumu memecahkan bahaya tersembunyi dengan kekuatan indera ilahiku. Hanya saja saya tidak dapat menentukan berapa kali perawatan yang Anda perlukan setelah itu, tetapi selama Anda memenuhi semua janji Anda, saya pasti akan menyelesaikan kekhawatiran Anda." Han Li mengangguk lalu berkata, "Ini kesepakatan, tolong." Dulong mengangguk dan membuka pintunya. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li kembali ke kamarnya dan mengeluarkan 10 inti binatang tarot yang diberikan Dulong dari lengan bajunya. Dia mengambil satu dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah menelannya, dia mulai menutup matanya dan mengolah seni melonjak bulu putih. Waktu berlalu, dan lebih dari 6 tahun telah berlalu. Han Li berpartisipasi dalam banyak pertempuran Suan satu demi satu, dan kekuatannya secara bertahap meningkat saat dia bertarung di ujung hidup dan mati dari waktu ke waktu. Sebagian besar poin Suan yang dimenangkan dalam kompetisi ditukar oleh Han Li dengan inti binatang buas. Selain yang diberikan Dulong kepadanya sesekali, jumlahnya tidak sedikit dan semuanya dikonsumsi satu persatu dalam kultivasinya. Namun, saat dia terus berkultivasi, Han Li juga menemukan bahwa kecepatan pembukaan Suan Aperture-nya secara bertahap melambat. Dalam hatinya, dia jelas bahwa ini karena semakin jauh dia berkultivasi, semakin banyak kekuatan bintang yang dibutuhkan untuk membuka lubang yang dalam, dan kekuatan bintang yang terkandung dalam inti binatang tarot terbatas. Hanya dengan mengambil lebih banyak inti monster, apakah akan ada cukup daya untuk mendukung pembukaan aperture yang dalam? Namun demikian, Han Li telah membuka 49 lubang misterius. Dibandingkan dengan orang lain, ini adalah masalah yang sensasional dan aneh. Dia sangat khawatir tentang masalah ini. Lagi pula, tingkat pertumbuhan bukaan Suannya terlalu luar biasa. Begitu dia menjadi sasaran seseorang yang ingin memaksanya untuk bertanya tentang metode kecepatan kultivasi, itu pasti akan menjadi bencana yang tak terhindarkan. Secara kebetulan, suatu hari 2 tahun yang lalu, setelah berpartisipasi dalam pertempuran Suan, ketika dia kembali ke kamarnya dengan kelelahan, dia menemukan bahwa cangkang bintang surgawi yang ditempatkan di ruangan itu telah dihancurkan. Namun, ketika dia memasuki ruangan untuk melihat-lihat, dia menemukan bahwa perabotan di ruangan itu hampir tidak berubah. Tidak hanya tidak ada yang hilang, tetapi di sudut ruangan, dia menemukan tulang kaki dari binatang bersisik yang tidak diketahui. Di tulang kaki, ada banyak kata seukuran ibu jari yang diukir dengan senjata tajam. Hanya ada beberapa ribu kata, tapi itu membuat Han Li terkejut setelah membacanya. Karena kata-kata itu tidak merekam apapun, tetapi teknik rahasia yang mengajarinya cara menggunakan kekuatan bintang untuk menyegel aperture misterius. Teknik rahasia ini tidak memiliki nama terukir di atasnya, dan ukiran di atasnya sangat baru. Hanya saja tulisan tangannya agak berantakan, dan sepertinya orang yang mengukirnya cukup cemas saat mengukirnya. Di akhir kata di tulang kaki, ada 4 kata lain, hancurkan setelah membacanya. Setelah membacanya, Han Li tak segan-segan menghancurkan tulang kakinya menjadi bubuk. Meskipun kata-kata di tulang tidak mencatat orang yang memberikannya, Han Li tidak memikirkannya sama sekali. Satu-satunya orang yang bisa memberikannya pada saat yang genting seperti itu hanyalah Taois Xie. Adapun bagaimana Taois Xie mengetahui bahwa dia membutuhkannya, dan bagaimana Taois Xie mengirimkannya kepadanya, dia tidak memiliki jawaban untuk saat ini. Dia hanya bisa mencari konfirmasi ketika dia bertemu Taois Xie di masa depan. Setelah itu, Han Li berusaha mengembangkan teknik rahasia dan dengan cepat memahami intinya. Sejak saat itu, dia menyegel beberapa titik akupunturnya satu persatu,
dan jumlah titik akupuntur yang bisa dia ungkapkan dipertahankan pada 43. Bahkan sekarang, 2 tahun kemudian, semua orang masih berpikir bahwa dia hanya memiliki 43 Suan Apertures. Pada saat ini, pertempuran antara manusia dan binatang Suan Reng sedang terjadi dalam pertempuran di wilayah ke-9. Para penonton sangat bersemangat, dan sorakan mereka memekakkan telinga. Hantu, hantu, hantu. Gelombang teriakan teratur, setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, bergema tanpa henti di Dark Battle Arena. Di tengah arena, seekor gajah sisik hitam besar berlumuran darah saat ia menyerang seorang pemuda yang memegang tombak tulang putih. Pria itu cukup tinggi dan berpenampilan biasa, tapi matanya sangat dalam. Siapa lagi kalau bukan Han Li? Tombak tulang di tangan Han Li memiliki bentuk yang sangat istimewa. Ujung tombak itu hampir sama panjangnya dengan badan tombak, dan permukaan tombak itu berkilauan dengan cahaya, seolah-olah ada bintang yang menyelimuti tombak itu. Gajah sisik hitam tampak cukup ganas, tetapi kiprahnya sebenarnya sedikit tidak menentu. Saat ia menyerbu ke arah Han Li, ia menikam gading tulang putihnya ke arah Han Li seperti sepasang tombak. Han Li memegang tombak dengan satu tangan, dan meskipun ada juga noda darah di tubuhnya, dia tampak cukup santai. Melihat gajah sisik hitam ada di depannya, dia sedikit menekuk lututnya, dan lubang yang dalam di kakinya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak tinggi, dan kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Sosoknya kabur, dan tiba-tiba muncul di depan gajah bersisik hitam. Gajah sisik hitam tampak terkejut dengan tindakan Han Li. Itu tidak menyerang dengan gegabah, tetapi mengayunkan belalainya ke arah Han Li. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan. Sebagian besar penonton di tribun hanya bisa melihat serangkaian bayangan di udara. Jika itu hanya kecepatan, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi belalai binatang itu ditutupi sisik hitam kehijauan, dan ketangguhannya bahkan lebih besar dari tubuhnya. Kekuatan ayunan itu bahkan lebih besar dari pukulan kekuatan penuh Han Li. Jika terkena, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, saat belalai gajah hendak menyentuh Han Li, lubang yang dalam di kaki yang terakhir menyala lagi. Tubuhnya menyusut dalam postur yang aneh, dan kemudian dia tiba-tiba menendang belalai gajah yang diayunkan secara horizontal, dan tubuhnya dengan keras dikirim terbang. Tapi saat Han Li terbang keluar, tombak tulang putih di tangannya telah menusuk sisi wajah gajah sisik hitam. Suara robekan daging terdengar. Tombak tulang putih di tangan Han Li, dengan kekuatan yang kuat, seperti sabit yang sangat tajam, menebas dari sisi wajah gajah hitam sampai ke belakang, langsung memotong lubang besar di kepala gajah hitam. Sejumlah besar darah merah gelap terciprat seperti air mancur, mewarnai sebagian kecil arena misterius menjadi merah. Setelah tubuh besar gajah sisik hitam melesat maju 2 langkah, dia tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri, dan dengan ledakan, dia jatuh ke tanah. Han Li mengejarnya, melompat tinggi di udara dan meraih tombak panjang di tangannya. Otot-otot di lengannya menonjol, dan ke-43 lubang yang dalam di tubuhnya menyala. Seperti melempar lembing, dia melemparkan tombak panjang itu. Suara menusuk yang tajam terdengar untuk waktu yang singkat, dan kemudian tiba-tiba berhenti. Tombak tulang putih langsung menembus kepala gajah bersisik hitam, menembus sangat dalam ke lantai batu arena misterius, dan sosok Han Li juga jatuh, menginjak punggung gajah bersisik hitam dengan berat. Hantu, hantu, hantu. Hasilnya telah diputuskan, dan hidup dan mati telah diputuskan. Suasana di arena misterius akhirnya meledak, dan gelombang sorakan liar naik turun, berlangsung lama. Di ruang VIP tersembunyi di dinding gunung di atas tribun, seorang lelaki kekar berjubah hitam yang tampak galak diam-diam menyaksikan pemandangan di arena dengan tangan di belakang. Separuh pipinya, yang ditutupi sisik hitam, tidak berekspresi, tetapi separuh lainnya,
yang tampak seperti terbakar api, sedikit berkerut, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Pria ini tidak lain adalah Tuan Kota Qingyang, Du Qingyang. Tampaknya metode kultivasi yang Anda latih difokuskan untuk meningkatkan kecepatan Anda, dan Anda masih memiliki kekuatan untuk mengubah gerakan tubuh, menarik memang. Tapi sepertinya Anda hampir sampai. Tatapan Du Qingyang tertuju pada Han Li, dan dia bergumam. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan ruang VIP dan langsung kembali ke kediaman guanya. Sekitar 1 jam kemudian, Hu Ben, yang mengenakan pelindung tulang putih, bergegas melewati terowongan di kota, dan tiba di luar aula pertemuan kediaman gua penguasa kota. Tanpa menunggu dia mengumumkan kedatangannya, pintu berat aula pertemuan terbuka dengan sendirinya, dan 2 kata keluar dari dalam. Masuk. Hu Ben tidak berani ragu, dan buru-buru masuk, tapi melihat sudah ada 4 orang yang duduk di kedua sisi meja panjang di aula. Di sebelah kiri, ada pria botak dan pria tua kurus, seperti Hu Ben, yang masing-masing adalah pemimpin tim berburu ketiga dan keempat. Di sebelah kanan, ada pemuda berwajah persegi, dan seorang pria dengan rambut diikat, yang merupakan pemimpin tim pertahanan kota. Dan di kursi utama menghadap pintu, duduklah Du Qingyang. Salam, Tuan Kota. Hu Ben segera memberi hormat. Du Qingyang sedang bermain dengan patung batu hitam aneh dengan 3 kepala dan 6 lengan di tangannya. Dia hanya mengangguk dengan santai, menandakan bahwa Hu Ben harus segera duduk. Hari ini, aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu bahwa formasi darah Kiara siap untuk dibentuk. Du Qingyang menghentikan apa yang dia lakukan, dan sedikit meluruskan tubuhnya, dan mengumumkan. Hu Ben dan yang lainnya mendengar ini, dan ekspresi mereka berubah. Mata hampir semua orang berkedip dengan sentuhan kejutan, dan mereka buru-buru menangkupkan tinju dengan hormat, dan berkata, bawahanmu patuh. Harinya semakin dekat, dan masih ada beberapa detail spesifik yang harus dijelaskan. Hati-hati, dan jangan membuat kesalahan. Du Qingyang perlahan membuka mulutnya dan berkata. Mendengar ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi serius.